Halo guys, apa kabar? Kali ini Royal Christie ID akan memberikan informasi beberapa karakter drama Korea The Queen Who Crowns bergenre historical drama melodrama political yang sudah ditayangkan tanggal 6 Januari 2025 di TV Ink dan TVN sebanyak 13 episode. Dan side story-nya The Queen Who Crowns dan No Destiny akan ditayangkan tanggal 21 Januari 2025 hanya 2 episode saja. Meskipun penayangan episode perdananya pro dan kontra karena terlalu vulgar, tapi kisah Ratu Wonggyeong dan Raja Taejong Lee Bang-won sangat dinantikan. Drama ini menceritakan tentang Ratu Wonggyeong yang memperoleh kekuasaan dengan suaminya yaitu Raja Taejong Lee Bang-won. Raja dan Ratu, suami dan istri, kisah penuh gairah tersembunyi di antara mereka. Seorang wanita yang memiliki pria yang dicintainya pada masa yang membingungkan di akhir dinasti Goryeo. Setelah berdirinya dinasti Joseon, Ratu Wonggyeong mengalami konflik karena suaminya yang menjadi raja dan berusaha menstabilkan situasi politik. Namun, Ratu Wonggyeong tidak kehilangan martabat dan tanggung jawabnya sebagai ratu kerajaan, melainkan menanggung segalanya dan memenuhi tanggung jawabnya cinta yang dipilihnya sampai akhir. Ini adalah kisah tentang seorang wanita mandiri yang membesarkan seorang raja sukses yaitu Raja Sejong, dan Ratu Wonggyeong menjalani kehidupan yang tidak pernah gagal baik sebagai ratu suatu negara maupun sebagai istri seorang pria. Cha Ju-young sebagai Ratu Wonggyeong. Ratu Wonggyeong adalah istrinya Raja Taejong Lee Bang-won. Wonggyeong lahir sebagai putrinya Min Jae dari klan Yeongmin, salah satu dari 15 keluarga Perdana Menteri Goryeo. Wonggyeong dilahirkan oleh Lady Song. Wonggyeong kakak pertamanya Min Mo-gu, Min Mo-jil, Min Mo-hyol, dan Min Mo-hoi. Wonggyeong adalah wanita cantik, cerdas mandiri, dengan harga diri dan kesadaran diri yang kuat. Wonggyeong memiliki konflik terus-menerus dengan Lee Bang-won yang sudah menjadi raja. Tapi, Wonggyeong tidak pernah berkompromi atau putus asa. Wonggyeong memiliki kepekaan politik yang luar biasa, dan kemudian dalam proses Taejong Lee Bang-won menjadi raja, Ratu Wonggyeong membuat keputusan besar dan membantunya meletakkan fondasi Joseon. Lee Hyun-wook sebagai Raja Taejong Lee Bang-won. Raja Taejong Lee Bang-won adalah suaminya Ratu Wonggyeong. Taejong Lee Bang-won putra kelimanya Taejo Lee Seogye yang mendirikan Joseon. Dalam proses menjadi raja, Taejong mendapat bantuan dari istrinya yaitu Wonggyeong, mertuanya yaitu Min Jae, dan kedua iparnya Min Mo-gu dan Min Mo-jil. Dan Taejong merasa berhutang budi pada mereka. Namun, Taejong Lee Bang-won tidak mau dikendalikan oleh mereka, karena Taejong Lee Bang-won tidak pernah menjadi raja demi kejayaan dan keuntungan salah satu keluarga manapun. Bangsa yang kuat adalah Joseon. Itu adalah keinginan ayahnya yaitu Taejo Lee Seogye, dan itu adalah panggilan Lee Bang-won. Karena itu, Taejong Lee Bang-won menghadapi ironi menghancurkan wanita yang dicintainya dan mertuanya. Tapi, Taejong Lee Bang-won menempuh jalan itu atas nama sejarah. Lee Seung-min sebagai Lee Seung-gi. Lee Seung-gi memiliki 8 putra dan 5 putri. Lalu, putranya yang menjadi Raja Joseon adalah putra keduanya Jojong Lee Bang-gwa dan putra kelimanya Taejong Lee Bang-won. Lee Seung-gi seorang revolusioner dari Muin. Saat Lee Seung-gi melakukan perjalanan melalui berbagai medan perang dan melihat orang-orang kelaparan dan orang-orang yang mati kelaparan, Lee Seung-gi memutuskan untuk menyelamatkan dunia dan mencapai prestasi dalam menciptakan negara yang damai dan benar. Alasan Lee Seung-gi memilih Hanyang sebagai ibu kota adalah karena Lee Seung-gi percaya kalau itu adalah cara paling jelas dan tercepat untuk memutus kepentingan pribadi yang telah terjerat sejak dinasti Goryeo yang berbasis di Gaegyeong. Untuk menyelesaikan revolusi, perlu untuk memutus kekuasaan keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini mencerminkan kenyataan kalau keluarga Min berada di garis depan, memberikan dilema bagi Lee Bang-won. Lee Yi-dam sebagai Charyong. Charyong adalah seorang selir dari keluarga asli Wonggyeong. Charyong menganggap Wonggyeong sebagai panutannya dalam hidup. Namun setelah dipilih oleh Taejong Lee Bang-won, terkadang Charyong mengkhianati Wonggyeong dan terkadang menggunakan Lee Bang-won dan berjalan di antara keduanya untuk memperluas wilayah dan posisinya sendiri. Dalam arti tertentu, Charyong lebih mirip Lee Bang-won daripada Wonggyeong. Dalam arti lain, Charyong adalah wanita yang tahu cara menangani pria dan berdiri di antara bijak dan pintar. Lee A sebagai Yongsil. Selama menjadi selir, Yongsil adalah pelayan Ratu Sindok, ibu mertuanya Wonggyeong, dan Yongsil diselamatkan oleh Wonggyeong dari pelecehan dan penganiayaan parah. Lalu,
Yongsil menjadi pelayan Wongyong. Yongsil adalah wanita yang sangat cantik sehingga orang-orang akan menoleh padanya ketika lewat. Tapi Yongsil menghilang saat mengandung anak Taejong Ibangwon. Dan ketika Taejong Ibangwon naik tahta, Yongsil kembali memasuki istana. Namun akhirnya ditinggalkan karena perilakunya yang tidak bijaksana. Jo Dok-moon sebagai Haryeon. Haryeon adalah seorang kontemplatif yang menyadari sejak awal kalau Taejong Ibangwon memiliki bakat alami untuk menjadi raja. Haryeon sepenuhnya memihak raja dalam hal mengambil selir, menciptakan sudut pandang dengan keluarga Min. Haryeon tahu Wongyong memiliki Wang Jae, tapi Haryeon tidak mengungkapkannya. Hal ini disebabkan adanya persepsi jika kekuasaan keluarga kerajaan meningkat, maka kekuasaan keluarga Min juga akan meningkat, sehingga menjadi penghambat kemampuan Taejong Ibangwon untuk mengukuhkan dirinya sebagai raja. Bak Young-woo sebagai Lee Sok-bun. Seperti Taejong Ibangwon, Lee Sok-bun memiliki karirnya sebagai penulis, namun lebih dikenal sebagai orang militer. Keinginan Lee Sok-bun untuk sukses dan keinginan untuk memonopoli sangat kuat. Bersama Haryeon, Lee Sok-bun adalah penasehat utama Taejong Ibangwon, namun keinginan politiknya lebih eksplisit daripada Haryeon. Dalam proses mencari kekuasaan, Lee Sok-bun terlibat konflik dengan keluarga Min, termasuk berkonflik dengan Ratu Wongyong. So Hye-jung sebagai Nyonya Istana Jung. Sebagai anggota istana kerajaan, Head Court Lady Jung melihat jatuhnya dinasti Goryeo dan menyebut pergaulan bebas keluarga kerajaan sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, Court Lady Jung lebih aktif dibandingkan siapapun dalam menegakkan disiplin seksual dalam keluarga kerajaan. Court Lady Jung yang menciptakan aturan untuk kehidupan seks keluarga kerajaan, dan Court Lady Jung merasa kasihan pada Ratu Wongyong dan Raja Taejong Ibangwon yang mengalami masalah dalam hubungan perkawinan karena hal ini. Jung Il-sun sebagai Nyonya Istana So. Pada saat dinasti sedang berganti, ada seorang anak yang diam-diam dikandung oleh seorang Kasim. Anak itu dikirim ke kuil dan tumbuh sendirian, dan ada kebencian di hatinya karenanya. Setiap kali hubungan pernikahan Wongyong dan Ibangwon mengalami konflik, Court Lady So merasa sangat sedih. Court Lady So menghormati Court Lady Jung sebagai seniornya yang menyembunyikan masa lalu dan melindunginya. Kepribadian Court Lady So murah hati dan ceria. Kim Jung sebagai Nyonya Istana Kim. Pada pandangan pertama, wajahnya mengatakan kalau Court Lady Kim adalah orang yang berprinsip serius, tetapi diam-diam Court Lady Kim terang-terangan bersikap sombong. Court Lady Kim mengalami sedikit tekanan karena kritik dari Court Lady Jung yang mengetahui fakta ini lebih baik dari siapapun. Court Lady Kim ingin bersatu dan memanfaatkan Charyong untuk merebut kekuasaan. Han Sung-moon sebagai Min Mo-gu. Min Mo-gu adalah anak keduanya Min Jae dan Lady Song. Min Mo-gu adik keduanya Wongyong. Min Mo-gu kakak keduanya Min Mo-jil, Min Mo-hyol, dan Min Mo-hye. Min Mo-gu mirip dengan ayahnya, jadi Min Mo-gu selalu bertindak hati-hati, namun memiliki keinginan yang kuat untuk berkuasa. Sejak usia muda, Min Mo-gu menghormati dan mengikuti kakak perempuannya yaitu Ratu Wongyong. Kim Woo-dam sebagai Min Mo-jil. Min Mo-jil adalah anak ketiganya Min Jae dan Lady Song. Min Mo-jil adiknya Wongyong dan Min Mo-gu. Min Mo-jil kakak ketiganya Min Mo-hyol dan Min Mo-hye. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, Min Mo-jil memiliki temperamen yang lebih kuat. Karena kepribadiannya yang lebih lugas dan belak-belakan, Min Mo-jil mengatakan banyak hal yang menyakitkan kepada Ibangwon selama berada di Jamjo. Tapi Min Mo-jil menghormati kakak perempuannya dan mengikutinya dengan tulus. Lee Chan-hee sebagai Min Mo-hyol. Min Mo-hyol adalah anak keempatnya Min Jae dan Lady Song. Min Mo-hyol adiknya Wongyong, Min Mo-gu, dan Min Mo-jil. Min Mo-hyol kakak keempatnya Min Mo-hye. Bak Ji-il sebagai Min Jae. Min Jae adalah suaminya Lady Song. Min Jae ayahnya Wongyong, Min Mo-gu, Min Mo-jil, Min Mo-hyol, dan Min Mo-hye. Min Jae seorang Perdana Menteri. Min Jae memiliki rasa yang kuat sebagai orang terpilih dan bangsawan, namun berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Min Jae lah yang memperkenalkan temannya yaitu Haryeon pada Ibangwon. Namun kemudian karena keyakinan kalau Haryeon berkontribusi pada keterlibatan Ibangwon dengan wanita, konflik pun muncul membuat Min Jae dan Haryeon semakin berpisah. Dong Hyo-hee sebagai Lady Song. Lady Song adalah istrinya Min Jae. Lady Song ibunya Wongyong, Min Mo-gu, Min Mo-jil, Min Mo-hyol, dan Min Mo-hye. Lady Song memiliki suami dengan jabatan Perdana Menteri. Putra-putranya Lady Song juga memegang posisi penting. Putrinya adalah seorang ratu dan menantu laki-lakinya adalah seorang raja.
Lady Song seorang wanita yang pernah dikatakan memiliki kekuatan terbesar di bawah matahari, namun hidup dalam kebencian setelah keluarganya dimusnahkan. Song Jae-ryong sebagai Pansu. Pansu seorang peramal buta. Jika Haryeon bisa meramalkan masa depan seseorang dengan mempelajari kitab perubahan, Pansu juga memiliki kitab perubahan namun juga memiliki temperamen bawaan. Melalui energi yang terpancar dari seseorang, seseorang bisa meramalkan masa depan orang itu. Saat rumor menyebar kalau Pansu adalah seekor naga, tidak ada seorang pun yang belum membaca ramalan Pansu di lantai Ganggyong, dan akibatnya semua informasi terfokus padanya. Pansu sudah menerima bantuan dari keluarga Min, terutama mengagumi kemurahan hati Won-gyeong dan mengetahui panggilan Won-gyeong. Hwang Yung-hee sebagai Gyo Ha-daek. Gyo Ha-daek adalah kerabat jauh Yong-sil. Lalu saat Yong-sil mengandung anak Lee Bang-won dan datang ke Gyo Ha-daek mengambilnya. Kemudian saat Lee Bang-won naik tahta, Gyo Ha-daek berperan sebagai pembela balik dengan Yong-sil di sisinya. Dan saat Gyo Ha-daek meraup untung kecil, Gyo Ha-daek terjebak dalam rencana pengkhianatan dan menghilang. Bertahun-tahun kemudian, Gyo Ha-daek muncul lagi dan memberikan kesaksian tegas pada Ratu Won-gyeong yang terkait dengan Yong-sil. Lee Sung-jun sebagai Lee Bang-gwa atau Raja Jongjong. Lee Bang-gwa atau Raja Jongjong adalah putra kedua dari Raja Taejo Lee Seong-gi. Lee Bang-gwa atau Raja Jongjong kakak keduanya Taejong Lee Bang-won. Lee Bang-gwa memiliki sifat yang lembut, pemberani, dan memiliki banyak akal. Lee Bang-gwa membantu Raja Taejo Lee Seong-gi dengan berpartisipasi di berbagai medan perang dan meraih prestasi besar seperti menundukkan bajak laut Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.